Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilina dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 18. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu vektor? Vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menggambarkan vektor secara sederhana. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Panjang anak panah menggambarkan besar vektor, sedangkan arah anak panah menggambarkan arah vektor. Nah, di sini kita namai sebagai titik A atau disebut dengan titik pangkal. Sedangkan di sini kita namai dengan titik B atau disebut dengan titik ujung. Nah, dari titik A sampai titik B dapat kita namakan sebagai vektor AB. Atau dapat dinotasikan dengan huruf U kecil panah atas, U kecil garis bawah, dan U kecil ditebali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh vektor di ruang 2. Vektor AB ini dapat kita hitung berdasarkan sumbu X dan Y-nya. Titik A ini dapat kita hitung berdasarkan sumbu X, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan arahnya ke kanan sehingga bernilai positif. Dan titik B ini dapat kita hitung berdasarkan sumbu Y-nya, yaitu 1, 2. Dan arahnya ke atas, sehingga bernilai positif juga. Ini merupakan bentuk vektor secara vertikal. Adapun bentuk horizontalnya yaitu selanjutnya, saya akan menjelaskan vektor di ruang 3. Bilangan pertama pada vektor di ruang 3 arahnya ke depan dan ke belakang. Apabila arahnya ke depan, maka bernilai positif. Dan apabila arahnya ke belakang, maka bernilai negatif. Bilangan kedua pada vektor di ruang 3 arahnya ke samping kanan dan ke samping kiri. Apabila arahnya ke samping kanan, maka bernilai positif. Dan apabila arahnya ke samping kiri, maka bernilai negatif. Bilangan ketiga pada vektor di ruang 3 arahnya ke atas dan ke bawah. Apabila arahnya ke atas, maka bernilai positif. Dan apabila arahnya ke bawah, maka bernilai negatif. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh vektor di ruang 3. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Saya akan menggambarkan vektor dari titik S menuju titik U. Vektor SU ini bilangan pertamanya adalah 2. Dan arahnya ke depan sehingga bernilai positif. Bilangan keduanya adalah 4. Dan arahnya ke kanan sehingga bernilai positif juga. Dan bilangan ketiganya adalah 6. Dan arahnya ke atas sehingga bernilai positif. Ini adalah bentuk vertikal dari vektor SU. Adapun bentuk horizontalnya adalah Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang vektor posisi.
Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Pertama, saya akan menjelaskan vektor posisi di ruang 2. Perhatikan gambar berikut. Saya mempunyai vektor A dan vektor B. Pertama, kita akan menghitung besar vektor A, yaitu dihitung berdasarkan sumbu X 1, 2, 3, 4. Karena arahnya ke kiri sehingga bernilai negatif, min 4. Dan kita hitung berdasarkan sumbu Y, yaitu 1, 2, 3. Karena arahnya ke atas sehingga bernilai positif. Jadi koordinat titik A yaitu min 4,4. Sehingga vektor posisi OA yaitu min 4, 4. Setelah ini kita akan menghitung besar titik koordinat B. Kita hitung berdasarkan sumbu X 1, 2. Karena arahnya ke kanan sehingga bernilai positif 2. Dan kita hitung berdasarkan sumbu Y 1, 2. Karena arahnya ke atas sehingga bernilai positif juga. Sehingga dapat kita ketahui besar koordinat titik B yaitu 2,2. Sehingga vektor posisi OB yaitu 2, 2. Baik, kita masuk pada kesamaan vektor. Vektor dikatakan sama jika memiliki panjang dan arah yang sama. Di sini saya sudah mempunyai vektor U, vektor V, dan vektor W. Kita akan menghitung besar vektor U terlebih dahulu. Dihitung berdasarkan arah mendatar, yaitu 1, 2. Dan arahnya ke kanan sehingga bernilai positif. Jadi vektor U 2. Dan dihitung berdasarkan arah yang tegak 1, 2. Dan arahnya ke atas sehingga bernilai positif juga. Sekarang kita menghitung besar vektor V. Dihitung berdasarkan arah mendatar, yaitu 1, 2. Dan arahnya ke kanan sehingga bernilai positif. Dan dihitung berdasarkan arah yang tegak, yaitu 1, 2. Dan arahnya ke kanan juga ke atas sehingga bernilai positif juga. Sehingga vektor U dan vektor V dapat dikatakan sama karena besarnya dan arahnya sama. Sehingga U sama dengan vektor V. Selanjutnya kita akan menghitung besar vektor W. Dihitung berdasarkan arah mendatar, yaitu 1, 2. Dan arahnya ke kiri sehingga bernilai negatif. Sehingga min 2. Dan dihitung berdasarkan arah yang tegak, 1, 2. Karena arahnya ke bawah sehingga bernilai negatif juga, min 2. Sekarang dapat kita lihat hasilnya. Vektor U dan vektor V sama, tetapi vektor U dan V tidak sama dengan vektor W, sehingga vektor W tidak sama dengan vektor U dan vektor V, karena vektor W memiliki arah dan hasil yang tidak sama dengan vektor U dan vektor V. Baik, pada kali ini kita masih dalam materi kesamaan vektor. Syarat kesamaan dua vektor dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu 1,
Misalkan vektor U memiliki titik X1 dan Y1 dan vektor V memiliki titik X2 dan Y2. Dua vektor ini dapat dikatakan sama jika titik X1 sama dengan X2 dan titik Y1 sama dengan Y2. Adapun syarat kesamaan dua vektor yang kedua yaitu syarat kesamaan vektor di R3. Misalkan vektor U memiliki titik X1, Y1, dan Z1 dan vektor V memiliki titik X2, Y2, dan Z2. Dua vektor ini dapat dikatakan sama jika titik X1 sama dengan X2, titik Y1 sama dengan Y2, dan titik Z1 sama dengan Z2. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu operasi vektor. Operasi vektor di sini maksudnya adalah penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor, dan pembagian dan perbandingan. Pertama, saya akan menerangkan penjumlahan vektor terlebih dahulu. Di sini saya akan menerangkan penjumlahan vektor dengan cara aljabar atau analitik. Misalkan untuk U dan V di ruang 2. Misalkan vektor U memiliki titik A, B, dan vektor V juga memiliki titik C dan B. Jika ditanyakan berapa jumlah U dan V, maka kita dapat mengerjakannya dengan cara U plus V sama dengan sehingga hasilnya kita masih pada materi penjumlahan vektor. Sekarang kita akan menjelaskan penjumlahan vektor untuk U dan V di ruang 3. Misalkan vektor U mempunyai titik A, titik B, dan titik C. Sedangkan vektor V mempunyai titik D, titik E, dan titik F. Jika ditanyakan berapakah jumlah U dan V, maka kita dapat mengerjakannya dengan cara U plus V sama dengan sehingga hasilnya sekarang saya akan memberikan contoh soal penjumlahan vektor untuk U dan V di ruang 2. Misalkan saya berikan vektor U dengan titik 4 dan 5 dan
dan vektor V dengan titik 2 dan 3. Maka kita dapat menjumlahkannya dengan cara yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu U plus V sama dengan sehingga dapat kita ketahui hasil dari penjumlahan vektor U dan V yaitu 6, 8. Saya juga akan memberikan contoh soal untuk penjumlahan vektor U dan V di ruang 3. Misalkan saya memiliki vektor U dengan titik 2, 4, 3 dan vektor V dengan titik 5, 3, dan 1. Maka kita dapat menjumlahkannya dengan cara yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu U plus V sama dengan 2, 4, 3 ditambah sehingga hasilnya. Nah, sekarang dapat kita ketahui bahwa penjumlahan vektor U dan vektor V adalah hasilnya. Nah, sekarang kita masuk pada materi pengurangan vektor. Saya akan menjelaskan cara mengurangi vektor dengan cara analitik atau aljabar. Pertama, untuk U dan V di ruang 2. Misalkan vektor U memiliki titik A dan B dan vektor V memiliki titik C dan D. Maka kita dapat menguranginya dengan cara U min V sama dengan sehingga hasilnya adapun cara mengurangi vektor yang kedua yaitu untuk U dan V di ruang 3. Misalkan vektor U mempunyai titik A, B, C dan vektor V mempunyai titik D, E, F. Maka kita dapat menguranginya dengan cara sehingga hasilnya C min F. Nah, sekarang saya juga akan memberikan contoh soal pengurangan vektor untuk U dan V di ruang 2. Misalkan saya memiliki vektor U dengan titik 4 dan 6 dan vektor V dengan titik 3 dan 2. Apabila ditanyakan berapakah jumlah U dan V, maka kita dapat menghitungnya dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu U min V sama dengan min sehingga hasil dari pengurangan vektor U dan V adalah 1 dan 4. Sekarang saya juga akan memberikan contoh soal pengurangan vektor
untuk U dan V di ruang 3. Misalkan saya memiliki titik vektor U dengan titik 5, 6, 4 dan vektor V dengan titik 2, 4, 3. Maka kita dapat menguranginya dengan cara U dan V sama dengan sehingga kita dapat mengetahui jawaban dari pengurangan vektor U dan V adalah 3, 2, 1. Nah, sekarang kita masuk pada materi perkalian vektor. Saya akan menerangkan perkalian vektor dengan cara aljabar atau analitik. Pertama, untuk suatu bilangan M dan vektor V di dimensi 2. Misalkan diketahui vektor V memiliki titik X dan Y, XY dan Y. Maka dapat kita ketahui MV yaitu M dikali XY dan Y sama dengan M dikali XV dan M dikali YV. Sekarang saya akan memberikan contoh soal perkalian vektor untuk suatu bilangan M dan vektor V di ruang 2. Misalkan diketahui bilangan M sebesar 4 dan vektor V memiliki titik 2 dan 3. Jika ditanyakan berapakah hasil perkalian antara bilangan M dan vektor V, maka kita dapat mengerjakannya dengan cara empat dikali 2, 3 sama dengan 4 dikali 2 dan 4 dikali 3, sehingga hasilnya 8/12. Jadi hasil perkalian antara bilangan M dan vektor V adalah 8 dan 12. Kita masih dalam materi perkalian vektor dan sekarang kita akan menjelaskan cara mengalihkan vektor untuk suatu bilangan M dan vektor V di dimensi 3. Misalkan vektor V memiliki titik X, Y, Z. Jika ditanyakan berapakah hasil perkalian antara bilangan M dan vektor V, maka kita dapat mengerjakannya dengan cara sehingga hasilnya saya juga akan memberikan contoh soal perkalian vektor untuk suatu bilangan M dan vektor V di ruang 3. Misalkan bilangan M
sebesar 2 dan vektor V mempunyai titik 3, 2, dan 4. Jika ditanyakan berapakah hasil perkalian antara bilangan M dan vektor V, maka kita dapat mengerjakannya dengan cara yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu M dikali vektor V sama dengan 2 dikali 3 kali 2 kali 4. 2 dikali 3, 2 dikali 2, dan 2 dikali 4. Sehingga hasilnya 6, 4, dan 8. Nah, sekarang kita dapat lihat hasil dari perkalian bilangan M dan vektor V adalah 6, 4, 8. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian tutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. See you.